Katisha hampir tidak punya kekuatan di lengannya atau stamina sama sekali. Gadis itu sangat ingin cepat dewasa. Kau tahu, karena dengan begitu, dia bisa merawat kakek Harrison dengan lebih baik yang saat ini sedang terbaring diam di tempat tidur. 5 tahun yang lalu, dia adalah orang yang sama sekali berbeda sebelum terbangun di tubuh Katisha Ainsley. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu miskin yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah kematian dia beruntung dan menjadi rakyat biasa dalam sebuah novel terkenal di sini. Dia mendapatkan seorang kakek yang penyayang dan masa kecil yang riang. Harrison menemukannya di depan pintu. Bahkan sebelum Katisha mengingat kehidupan masa lalunya, sang kakek selalu punya sifat jahil dan menyuruh gadis itu melakukan pekerjaan rumah. Tiba-tiba, dia mendengar erangan pelan dan berlari ke arah pria tua itu perlahan meraih tangannya. Harrison lega mendengar suratnya telah dikirim. Pria tua itu senang Katisha menemaninya di saat-saat terakhirnya. Dengan cepat menggelengkan kepala gadis itu sama sekali tidak mau meninggalkannya. Bagaimanapun juga mereka masih harus menunggangi rusa kutub dan pergi ke festival musim panas bersama. Dia memutuskan bahwa jika dia mendengar omong kosong semacam itu darinya lagi, dia akan mengambil rumahnya dan mencuri semua barangnya. Pria tua itu tidak keberatan dan berpikir dia toh tidak akan menemukan orang yang lebih baik. Kemudian saat berdiri di depan peti mati gadis itu, teringat kata-kata terakhirnya tentang bagaimana mereka pasti akan bertemu lagi. Para tetangga setuju untuk membantu pemakaman, tetapi setelah itu dia harus mencari jalan keluar. Saat Katisha sedang melamun, beberapa orang aneh tiba-tiba mendekatinya. Jimmy dan Parker bergegas memperkenalkan diri dan sangat senang bertemu dengan nona muda itu. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah akuntan Duke Flasco, gadis itu membeku ketakutan. Dia dan para ksatria datang untuk mengambil peti mati dan mengurus jenazah mendiang Duke Flasco. Menyadari apa yang terjadi, gadis itu tertegun bahwa Harrison telah menyembunyikan berita seperti itu darinya. Tetapi ternyata, pria tua itu juga meninggalkan surat wasiat untuknya uang hak properti. Dan masih banyak lagi akan diserahkan begitu saja kepada Katisha di usianya yang ke-10. Dia tiba-tiba menjadi seorang miliarder. Yang mengejutkan sekaligus meresahkan adalah bahwa gadis itu adalah satu-satunya ahli waris. Itulah sebabnya Jimmy dan berharap dia setuju untuk mengunjungi kadipaten menemui arwah sang pahlawan dan memulai proses warisan. Katisha tahu bahwa Duke Flasco dianggap sebagai pendekar pedang terbaik, tapi kepribadiannya sangat buruk. Di dalam novel, dia adalah penjahat utama yang memperlakukan putri angkatnya. Karakter utama Nila seperti sampah. Jadi gadis itu memutuskan untuk kabur sebelum terlambat. Akuntan itu menyeringai dan menjelaskan bahwa dia akan mendapatkan 1 juta emas tunai, ditambah pendapatan tahunan sebesar 100.000. Muak menjadi miskin di kehidupan masa lalunya, Katisha langsung mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Kemudian, saat berada di kereta kuda, dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kepribadian buruk sang Duke dan lebih fokus pada tumpukan uang. Selain itu, dia penasaran apa yang dibicarakan akuntan itu tentang roh pahlawan itu. Ternyata itu adalah roh dari Harrison sendiri yang terikat pada pusaka keluarga. Berabad-abad yang lalu, Duke pertama menyegel Raja Iblis di dalam sebuah pedang, dan seluruh keluarga menjadi penjaganya. Setiap kepala keluarga mengorbankan jiwa mereka untuk menjaga pedang iblis itu tetap aktif, dan iblisnya tetap terkunci rapat. Itulah sebabnya setelah mereka mati, para Duke menjadi roh pahlawan yang terjebak di pedang itu. Ini juga berarti bahwa Katisha punya kesempatan untuk bertemu kakeknya lagi. Dia ingat kakeknya pernah menyebutkan kedua putranya yang salah satunya telah meninggal. Pria tua itu mewariskan gelar kepada putranya yang lain, dan pergi tidak pernah ingin melihat pria keras kepala itu lagi. Dan sekarang gadis itu bertanya-tanya, apakah Harrison benar-benar meninggalkan Duke saat ini? Tanpa meninggalkan apapun. Mendengar bahwa memang begitu keadaannya, dia merasa ngeri. Novel ini adalah kisah penderitaan Nila yang diadopsi ke dalam keluarga Flasco dan diperlakukan seperti binatang. Untuk diselamatkan, dia perlu mewarisi pedang iblis, tapi karakter utamanya terlalu lemah dan kabur begitu saja. Dia meminta bantuan pada sekte putih, dan di sana dia bertemu dengan karakter utama pria, Ikala yang berdarah campuran. Bagian terburuknya adalah novelnya berakhir begitu saja secara tiba-tiba, tepat sebelum para karakter utama bersatu kembali. Situasi Katisha saat ini sangat mirip dengan bagaimana Nila dijadikan putri angkat. Mengingat semua penghinaan yang harus ditanggung oleh karakter utama, gadis itu mulai gemetar. Baginya skenario terbaik adalah diusir pada hari pertama.
Tiba-tiba dia teringat dia bisa bertemu dengan Hurson dan itu menjadi secercah harapan. Tapi mendengar bahwa roh itu perlu stabil dan dia harus menunggu sekitar 3 bulan. Pahlawan wanita itu menjadi pucat pasi karena ketakutan. Terlebih lagi, keluarga Flasco mengendalikan pasukan yang tak tertandingi. Sumber daya dan teknologi mereka memungkinkan mereka menciptakan senjata-senjata tingkat atas yang langsung terjual habis. Pada akhirnya, keluarga Flasco mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan yang begitu besar, sehingga bahkan kaisar sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang melihat mansion mereka secara langsung, pahlawan wanita itu sangat terkesan. Namun nyawanya lebih berharga, dan Katisha sudah membayangkan dirinya sendiri. Bersujud di kaki sang duke memohon ampun. Dia siap melepaskan warisannya, tetapi ingin mempertahankan rumah kecil tempat dia dan kakeknya tinggal. Jemian membawanya ke ruang kerja di mana Duke Ludius saat ini sudah menunggu. Semua rumor membuatnya berpikir bahwa dia adalah seorang pria berotot, yang kasar tetapi yang mulia ternyata sangat tampan. Sang Duke mengamatinya dari atas ke bawah. Benar-benar bingung, apakah anak ini benar-benar penyebab semua kekacauan ini? Katisha tersadar dan membungkuk mencoba bersikap sopan. Seharusnya Lucius menyuruhnya untuk berdiri tegak, tetapi sebaliknya dia hanya terus menatap dalam diam. Ketika dia mengetahui bahwa gadis itu berumur 10 tahun, dia menghela napas kesal. Memangnya orang tua itu memberinya makan apa? Dia terlihat seperti jeruk kering yang menyebalkan. Dia berjalan mendekati gadis itu, ingin melihat wajahnya lebih jelas. Gadis itu terlalu pendek, jadi Jemian harus mengangkatnya ke atas meja. Sang Duke mendekat dan mengamatinya dengan saksama, lalu memutuskan bahwa dia jelas bukan anak Flasco. Hal pertama yang dia sadari Sir Hurson benar-benar merasa kasihan padanya dan membesarkannya. Ludius hanya tertawa ketika mendengarnya menganggap itu semua omong kosong belaka. Kemudian dia mengetahui gadis itu tidak punya keluarga selain pria tua itu. Terlebih lagi, kakeknya tidak pernah menyebutkan warisan apapun, tidak meninggalkan surat-surat apapun. Pahlawan wanita itu gemetar ketakutan, tidak mengerti mengapa dia diinterogasi seperti ini. Tiba-tiba sang tuan menjadi penasaran bertanya-tanya apakah gadis itu tahu nama Gors. Katisha tahu nama itu milik iblis di dalam pedang, tetapi itu bukan pengetahuan umum. Bagaimanapun juga dia sama sekali tidak ingin mewarisi pusaka keluarga Flasco. Itu membuat Ludius tertawa. Karena bagaimana lagi kau bisa menjelaskan apa yang tertulis di surat wasiat? Mengambilnya dari tangan sang Duke dan membacanya, pahlawan wanita itu benar-benar bingung. Sementara itu sang tuan menyadari bahwa lelaki tua itu telah memutuskan untuk menyerahkan seluruh keluarga Flasco kepada gadis kecil yang berapi-api ini. Dan saat itu juga dia ingin mendengar pendapatnya tentang semua ini. Katisha hanya menangis sebagai jawabannya. Ludius marah dan tidak mengerti siapa yang seharusnya menangis di sini, dia atau gadis itu. Jemion segera membelanya dan menegur tuannya, mengatakan bahwa gadis itu manis. Sang Duke sangat marah atas pengkhianatan ini. Bertanya-tanya apakah menjadi imut adalah satu-satunya hal yang penting. Sang akuntan sangat yakin akan hal itu dan yang mulia tidak bisa membalasnya. Dia segera memerintahkan mereka untuk meninggalkannya sendirian dan Jemian bergegas mengantar Nona Katisha ke kamar tidurnya. Begitu di dalam kamar dia, memberinya sebuah kantong berisi 50 koin emas. Dia juga memberikan liontin milik Duke sebelumnya kepada gadis itu yang juga merupakan kunci brankas bank. Lebih jauh lagi, sang akuntan berharap Katisha tidak terlalu kesal dengan perkataan tuannya karena sebenarnya dia adalah orang yang cukup baik. Tapi sang pahlawan wanita baik-baik saja karena selama dia punya uang, dia tahu hidupnya akan aman. Begitu sendirian dia menyadari masalah sebenarnya adalah pedang iblis ini. Pedang itu bisa memberimu kekuatan luar biasa, tapi kau harus merelakan kewarasanmu dan menjadi pada dasarnya iblis itu sendiri. Karena itu para pemilik pedang biasanya hanya bertahan sampai mereka berumur 30 tahun lalu mereka mati. Kakek Herzon adalah orang tua yang tangguh dan tidak pernah menggunakan pedang iblis, itulah sebabnya dia hidup begitu lama. Tapi Katisha adalah cerita yang berbeda dan akan menjadi sebuah kemenangan jika dia tidak langsung mati begitu menyentuh benda itu. Jadi keesokan paginya, dia pergi menemui Yang Mulia dan memutuskan untuk menolak warisan itu. Ludius menyapa si gadis kecil yang berapi-api, berpikir pasti ada sesuatu di balik semua ini. Mengingat surat wasiat itu telah disahkan notaris, dia langsung merobeknya hingga berkeping-keping. Seketika kertas itu mulai bersinar dan dokumen itu menyatu kembali. Gadis itu berpikir dia bisa saja menerima semuanya, lalu menyerahkannya kepada orang lain nanti.
sambil menyeringai sang Duk menunjukkan bahwa untuk menyerahkannya, dia harus mati dan menjadi arwah pahlawan berikutnya. Sambil memohon dengan berlinang air mata, sang pahlawan wanita berharap mereka tidak berencana untuk kau tahu menyingkirkannya. Dia bahkan bersedia menjadi pelayan dan membantu bersih-bersih, bahkan mengukir angsa dari apel. Ludius tertegun dan memutuskan kalau dia hanya perlu lulus ujian terlebih dahulu. Hal itu mengakhiri percakapan mereka. Dia menawarinya buah jeruk bali di ruang makan dan kemudian menyuruhnya keluar dari kantor. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidurnya Katisha, memutuskan kalau kakeknya sangat membencinya. Setelah itu, dia melihat liontin yang berisi namanya dan jejak orang tua kandungnya sambil memikirkan putranya lagi. Sang tokoh utama wanita merasakan air mata mulai mengalir di wajahnya pada saat yang bersamaan. Liontin itu menyala dengan kilatan cahaya terang dan gelombang hangat menyelimuti tangannya. 1 detik dia pingsan, detik berikutnya dia berada di dalam kotak kayu yang tergeletak di atas meja. Mengintip keluar, dia melihat sebuah ruangan aneh yang dilengkapi dengan barang-barang modern dari kehidupan masa lalunya. Sebuah layar aneh melayang di udara tepat di atas mesin tik. Tiba-tiba sebuah kalimat muncul di layar itu menyuruhnya untuk terus membaca novel dari bab 168. Katisha benar-benar bingung karena episode terakhir yang dia baca adalah episode 167. Setelah mengamati ruangan itu lagi, dia menyadari kalau dia berada di semacam ruang perantara. Jika itu benar, maka penulisnya pasti telah menulis lebih banyak bab. Dalam 10 tahun, dia hidup di dalam novel gadis itu, memutuskan untuk segera memeriksa episode berikutnya dan melihat apa yang akan terjadi pada Nila. Tokoh utamanya sedang menuju ke puncak menara roh pahlawan untuk mengambil pedang dan menyelamatkan Ikal. Tetapi di puncak tangga, berdirilah seseorang yang sama sekali tidak dia duga akan dilihatnya. Ikal menyerahkan dokumen itu padanya, ingin tahu apakah dia mengenal Katisha Ainsley. Membaca namanya gadis itu, berteriak ketakutan tetapi tidak peduli seberapa sering dia mengetuknya. Episode berikutnya tidak mau muncul. Katisha memutuskan untuk keluar dari sana. Tetapi tidak ada satupun pintu di sekitarnya. Dia berpikir bisa pergi dengan cara yang sama seperti saat dia datang. Dia naik kembali ke dalam kotak itu. Sesaat kemudian, dia kembali ke kamar tidur di Mansion Flasco. Episode baru itu sungguh gila. Karena Ikal seharusnya berada di dalam pedang, tidak mungkin dia bisa ada di sana. Kemudian gadis itu mengunjungi tempat itu ratusan kali. Tetapi episode baru tidak pernah muncul. Membaca ulang bab-bab lama, dia menyadari ujian apa yang dibicarakan oleh sang Duke. Keluarga utama dan cabang Flasco menggunakannya untuk memilih seorang perwakilan. Di dalam novel, Nila membantu Lewitus dan secara tidak sengaja beresonansi dengan pedang itu. Setelah itu, Dewan Keluarga memaksanya untuk mengikuti ujian tersebut. Dalam kasus Katisha, Dewan juga yang akan memutuskan dan mereka mungkin bahkan tidak akan memberinya kesempatan. Gadis itu benar-benar ketakutan melihat betapa mirip nasibnya dengan karakter utama. Tiba-tiba Katisha bertanya-tanya, apakah mungkin dia hanyalah pengganti Nila? Tapi sekali lagi, karakter utama akan bergabung dengan keluarga ini. Di musim gugur 5 tahun dari sekarang. Menepis pikiran tentang menjadi pengganti pikiran gadis itu, kembali ke Mansion Flasco. Sekarang dia harus menunggu selama 6 jam sebelum bisa kembali ke ruangan itu lagi. Katisha tidak mengerti kenapa karakter utama repot-repot mencarinya sejak awal. Tapi yang paling dia takutkan adalah dia mungkin akan menjadi musuh Nila. Kemudian dia memesan 3 pangsit raksasa untuk dirinya sendiri yang dibuat oleh koki pribadi keluarga. Melihat itu, Lucius berpikir dia menjadi terlalu nyaman di rumah yang belum menjadi miliknya. Sambil bersendawa kecil, sang pahlawan wanita teringat akan surat wasiat dan berpikir rumah itu mungkin akan segera menjadi miliknya. Sang Duke tercengang dengan kelancangannya. Gadis itu tidak mengerti apakah dia benar-benar perlu takut pada yang mulia yang duduk di seberangnya. Lucius berpikir dia bisa saja mengambil uangnya dan mengusirnya sekarang juga. Katisha dengan cepat menjelaskan bahwa perutnya sensitif dan perlu makan dengan baik. Sambil menyuruhnya makan, sang Duke tidak percaya pria tua itu bahkan memasak untuknya. Bukannya menjawab sang pahlawan wanita, teringat cerita kakeknya tentang pertengkarannya dengan anak dan cucunya. Melihat tatapan gelap yang mulia, Katisha langsung kehilangan nafsu makannya. Dia baru saja melihat betapa kesepiannya Hurson tanpa keluarga yang telah melupakannya. Dan dia tidak mengerti kenapa Ludius tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Tapi sang Duke sendiri percaya bahwa pria tua itu telah meninggalkan keluarga Flasco dan dirinya.
Sang pahlawan wanita memutuskan, Yang Mulia tidak perlu khawatir karena dia akan pergi pada kesempatan pertama yang didapatnya. Ludius bingung dan tidak mengerti kemana perginya ambisinya. Tapi bagi Katisha, rumah pedesaan kakeknya tempat mereka tinggal sudah cukup sejak awal. Sang Duke terkejut karena dia menganggap rumah itu seperti gubuk yang hampir tidak cukup besar untuk berbalik. Melihat wajah garang gadis itu, dia tertawa dan senang karena gadis itu tidak lagi takut padanya. Sebaliknya, sang pemeran utama wanita terkejut dengan senyuman di wajahnya. Bahkan membuatnya sedikit takut karena belum ada seorang pun di rumah ini yang menyentuhnya. Ludius tercengang mengganggu anak-anak bukanlah hal yang dia sukai. Katisha merasa sangat lega, tetapi tahu segalanya bisa berbalik jika dia gagal dalam ujian. Selain itu, beberapa kerabat jauh sudah sangat ingin menyingkirkannya. Gadis itu sangat berharap sang tuan akan memberinya kesempatan untuk mengikuti ujian. Sang Duke ingat bahwa di dewan keluarga terdekat selalu memiliki keputusan akhir. Selain Leudis, pewaris langsung, Flasco adalah anak-anaknya, Werner dan Arnin. Jika Katisha bisa mendapatkan dukungan mereka dalam 2 minggu, Sang Duke juga akan mendukungnya. Jika waktu itu cukup bagi semangat pahlawan untuk bangkit, mereka bisa mengubah syarat-syarat warisan. Bersemangat karena kata-kata itu, gadis itu memutuskan untuk melakukan yang terbaik dan mendapatkan izin untuk ujian. Sambil mengayunkan garpunya seperti pedang, dia mulai melahap pangsit itu. Ludius menghampiri dan mencubit pipinya. Katisha benar-benar bingung seperti apa-apaan yang sedang terjadi. Setelah terkekeh, Sang Duke berpikir bahwa gadis itu benar-benar jelek. Dia juga menyebutkan bahwa anak-anaknya akan kembali ke mansion dalam waktu sekitar 3 hari. Di dalam novel mereka tidak muncul sampai pertengahan cerita, jadi dia tidak menyangka akan bertemu mereka secepat ini. Werner dan Arnin memiliki kepribadian yang buruk, bahkan lebih buruk dari Sang Duke. Sang nona muda itu selalu mengatur pertandingan tanding dengan Nila, hanya untuk mengganggunya. Kakaknya selalu menyaksikan dengan wajah datar, dan memaksa karakter utama untuk bersih-bersih. Sementara itu, Lucius berpikir Katisha cukup berani dan cerdas untuk usianya. Dia juga berpikir bahwa mungkin pria tua itu tidak sepenuhnya gila saat membuat pilihannya. Dia memanggil akuntan dan memerintahkannya untuk melindungi gadis itu dari kejahilan Werner dan Arnin. Saat itu juga gadis kita mendengar sebuah ledakan dan melihat pintu depan mansion hancur berkeping-keping. Bersembunyi di balik pilar, dia melihat anak-anak Duke masuk. Arnin sangat senang dengan peningkatan kekuatan yang diberikan kakaknya pada mantra itu. Tetapi Werner tidak melihat cara lain karena adiknya sangat kesulitan dan terus menarik-narik gagang pintu. Adiknya menyeringai dan mengatakan bahwa dia biasanya hanya menendang pintu hingga terbuka sambil menyeret seorang pria dari kerah bajunya. Kakaknya berpikir dia harus belajar menggunakan tangannya sendiri sesekali. Ternyata, pria yang mereka tangkap adalah mata-mata dari keluarga kerajaan. Dan Werner segera menyerahkannya kepada para ksatria. Sementara itu, Katisha panik. Karena mereka kembali 3 hari lebih awal, para pelayan bergegas menyambut tuan mereka yang sudah ditunggu oleh Sang Duke di ruang kerjanya. Werner menghela napas berat memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Salah satu pelayan mencoba menjelaskan bahwa tuan mereka ingin bertemu segera setelah mereka tiba. Werner memberinya tatapan mengancam, tidak ingin mengulangi perkataannya. Arnin di sisi lain memutuskan untuk mulai dengan bekerja di dapur, dan kemudian menemui ayahnya. Para pelayan tidak punya pilihan selain membungkuk dalam diam kepada orang-orang bodoh ini. Katisha tahu bahwa jika dia mendatangi mereka tanpa rencana, mereka akan langsung menghancurkannya. Sambil berlari di koridor, dia memutuskan untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Pintu di depannya terbuka dan Werner tiba-tiba melangkah keluar. Sang pemeran utama wanita membeku ketakutan. Sementara sang tuan muda bertanya-tanya mengapa gadis itu tidak mendatanginya. Dia ingin gadis itu menyiapkan air mandinya dan membawakannya handuk. Awalnya, Katisha berpikir seluruh situasi ini sangat aneh, tapi kemudian dia sadar. Saat Nila pertama kali datang ke mansion Flasco, Werner biasa menyuruhnya bersih-bersih. Bahkan untuk kesalahan terkecil sekalipun, sang tuan muda akan langsung menghukum gadis kita. Katisha melirik jam dan menyadari 30 detik telah berlalu sejak dia memberikan perintah. Untungnya bersih-bersih adalah satu hal yang sangat dia kuasai. Hanya beberapa menit kemudian semuanya bersih, tanpa noda seperti sempurna. Setelah pergi mandi, Werner memerintahkannya untuk merapikan kamar, tahu bahwa dia punya waktu sekitar 20 menit. Katisha memutuskan untuk menunjukkan semua yang bisa dia lakukan. Kemudian saat duduk di sofa, sang tuan muda memandang berkeliling tenggelam dalam pikirannya.
Dia terpesona dengan seberapa cepat dan baiknya gadis itu membersihkan dan betapa beraninya dia. Katisha terkejut dengan reaksinya. Maksudnya, Nila butuh waktu sekitar 5 tahun untuk mencapai titik ini. Mendengar bahwa dia sudah tinggal di mansion selama 4 hari, Werner berpikir, gadis itu pasti sudah bertemu dengan penipu yang dia bicarakan, si rakyat jelata itu, yang dalam semalam merampas 2/3 kekayaan Flasco. Yang berarti, dia sama sekali tidak sedang mengerjai Katisha. Dia benar-benar mengira gadis itu adalah seorang pelayan. Jadi, Tuan Muda ingin tahu apa yang gadis itu ketahui tentang si penipu. Pertama dan terpenting dia jelas tidak bisa mengaku sekarang. Sementara itu, Werner menganggap si penipu hanyalah seorang operator klasteri dan jika kontraknya tidak bisa dihancurkan, maka sang pewaris wanita harus dibereskan. Mendengar perkataannya, Katisha nyaris menahan diri untuk tidak berteriak. Saat itu juga, Putra Duk memutuskan untuk menyuruh pelayan muda itu diam-diam mengawasi si penipu. Dengan susah payah menenangkan diri. Dia merasa ini terlalu berat untuk ditangani seorang anak, tetapi Werner bersikeras dengan pilihannya. Karena hanya dialah satu-satunya yang bisa mengobrol dengannya selama lebih dari 10 menit. Dan begitulah, seluruh rencana mengungkap identitasnya gagal total, jadi Katisha memutuskan untuk setidaknya mencoba membangun hubungan saling percaya dengannya, seperti antara pelayan dan tuannya. Kemudian pengawal pribadi, Duke Kid, sedang berdiri di luar kantor Duke saat Jemian berlari menghampiri mereka. Dia ingin menyapa Duke. Para pelayan lain tersentuh melihat betapa dia peduli pada Tuan Duke. Sementara itu, Lucius terkubur dalam tumpukan dokumen. Katisha merasa kesepian sarapan sendirian dan berharap bisa makan bersama Duke. Kid memihaknya mengingat bahwa Duke memang selalu makan di kantornya. Akuntan juga mendukung sang pahlawan wanita yang membuatnya sangat tersentuh, tetapi saat ini Lucius tidak punya waktu untuk makan. Lalu kepala koki muncul, mengira tuannya meremehkan masakannya. Saat itulah Duke menyadari, dia tidak punya sekutu lagi di rumah itu. Jadi, impian Katisha untuk sarapan bersama menjadi kenyataan hanya saja Lucius menatap dokumen sepanjang waktu. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya bagaimana perkembangannya dalam memenangkan hati Werner dan Arnin. Dia memutuskan untuk menjelaskan bahwa sang pahlawan wanita hanya boleh mengunjungi mereka dengan seorang pendamping. Katisha memutuskan untuk diam untuk saat ini tentang dirinya yang disangka sebagai pelayan. Jika situasinya menjadi sulit, dia selalu bisa langsung berlari kepadanya untuk meminta bantuan. Sarapan telah usai, dan dia sudah tidak sabar untuk kembali bekerja. Setelah itu, sang pahlawan wanita bertemu dengan pelayan bernama Margaret. Darinya, dia mengetahui bahwa Tuan Muda saat ini berada di pusat pelatihan. Tapi perlu diingat, Werner menjadi sangat serius saat latihan, jadi agak berisiko untuk mendekatinya. Itulah mengapa Margaret memutuskan untuk ikut menemani untuk berjaga-jaga jika Nona Muda benar-benar harus pergi. Setibanya di lapangan latihan, Katisha merasakan sakit yang tajam dari energi kasar yang terasa di udara. Tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang tempat itu dan sang pahlawan wanita langsung diangkat oleh pelayan itu. Melompat tinggi ke udara, Margaret melesat melintasi lapangan latihan dalam sekejap. Ternyata semua pelayan di sini bisa melakukan hal semacam itu. Karena jika tidak, mereka tidak akan selamat. Sementara itu, Arnin sedang kewalahan untuk menahan serangan tanpa henti dari kakak laki-lakinya. Werner menganggapnya benar-benar payah. Mereka mulai berdebat, saling berteriak, dan Margaret dengan cepat menutup telinga Nona Muda. 3 tahun yang lalu, Arnin dianggap sebagai seorang master pedang, setara dengan kakaknya, tapi kemudian bahu kanannya patah. Dan setelah itu, kesenjangan di antara mereka terus melebar. Itulah sebabnya Nona Muda itu belajar ilmu pandai besi untuk mengimbangi cederanya dengan memperkuat pedangnya. Dan bahkan sekarang Katisha bisa melihat bahwa Arnin benar-benar menikmati pertarungan dan mengerahkan seluruh tenaganya, meskipun dia nyaris tidak bisa berdiri. Dan hanya berhasil menangkis. Werner tidak tahu menahu tentang cedera itu, dan terus-menerus mengejek adiknya. Semua orang kecuali sang Duke tahu tentang hal itu, tapi mereka tutup mulut karena Arnin sendiri yang memerintahkan mereka. Katisha bingung karena semua kesalahpahaman ini hanya memperburuk keadaan untuk keluarga itu. Sang kakak masih terus meremehkan kekuatan adiknya, dan kemampuannya seolah-olah dia bukan apa-apa. Tapi Arnin hanya terus menganggap semua kesalahannya sebagai nasib sial biasa. Kabar yang beredar mengatakan, hubungan mereka adalah yang paling buruk di keluarga, dan sekarang gadis kita tahu alasannya. Meskipun latihan telah selesai, Margaret berpikir,
Nona muda sebaiknya menunggu sedikit lebih lama sebelum bertemu tuan muda. Jadi, Katisha memutuskan untuk menemui Arnin, tapi pelayan itu hanya menggelengkan kepalanya seolah berkata, "Jangan, tapi gadis kita hanya ingin memeriksanya dari kejauhan, melihat bagaimana keadaannya." Margaret tersentuh oleh perhatian semacam itu, dan setuju untuk membantu. Kemudian mereka melihat Arnin sedang memarahi seorang dokter, langsung menolaknya dan bahunya terlihat sangat kaku. Dan dia pucat seperti hantu. Tapi meskipun begitu, dokter itu harus mundur dari wanita yang mengintimidasi itu. Bertemu sekarang akan merepotkan. Jadi, plan itu ingin tahu apalagi yang ada di pikiran sang pahlawan wanita. Ketika dia mendengar bahwa dia bisa berjalan-jalan melewati sabana, gadis itu panik. Sebaliknya, dia memutuskan untuk pergi berbelanja. Margaret mulai mendatangi toko mainan dan toko permen terbaik di kota, tapi Katisha berencana untuk pergi ke apotek untuk membeli beberapa ramuan herbal. Dia tidak pernah mengerti mengapa kakeknya mengajarinya cara meracik ramuan, tapi sekarang berkat itu, dia punya kesempatan untuk memenangkan hati Arnin. Penjual ramuan itu senang melihat pelanggan muda itu. Dengan memasang wajah yang sangat penting, Katisha memutuskan untuk memborong beberapa rak. Malam itu, Jimmy datang dan membawakan Duke sebuah laporan tentang undangan yang telah dikirim. Dia sangat berharap mereka akan menaikkan gajinya 2 kali lipat suatu hari nanti untuk semua kerja keras yang dia lakukan. Lucius sangat terkejut ketika mendengar si manis telah pergi ke kota hari ini. Bangun dari meja, dia berpikir untuk mencari udara segar sambil melirik keluar jendela. Dan melihat sekumpulan gerobak penuh muatan di dekat pintu masuk Duke, benar-benar terkejut. Setelah menunggu para pelayan menurunkan karung-karung besar berisi ramuan herbal, Katisha mulai bekerja. Setelah berjam-jam, dia bahkan tidak sadar hari sudah pagi. Saat mereka sarapan bersama, Lucius menjadi penasaran tentang apa yang dia lakukan kemarin. Sang pahlawan wanita tidak menyangka dia sudah tahu tentang perjalanan belanjanya. Dia berpura-pura bahwa dia melihat Arnin terluka saat latihan tanding kemarin. Reaksi Duke begitu kuat itu benar-benar membuatnya lengah. Katisha dengan cepat menjelaskan bahwa dia membuatkan salep penyembuh untuknya sebagai hadiah. Terlihat dari ekspresi yang mulia bahwa dia juga mengharapkan hadiah. Tapi sang pahlawan wanita sudah bersiap dan memberikan Duke ramuan penambah stamina. Lucius bingung dan mengira itu semacam teh herbal atau tinktur. Tapi ternyata itu adalah kopi super yang akan membuatmu tetap terjaga selama seminggu. Tanpa bicara, Duke menggendong gadis itu dan membawanya keluar dari kantor. Katisha segera memutuskan untuk pergi menemui nona muda itu. Arnin sedang duduk di dekat tempat penempaannya sambil memegangi bahunya yang sakit. Mereka tidak bisa menunda pengobatan atau situasinya bisa menjadi sangat buruk. Katisha dengan berani mendekati gadis itu yang langsung berdiri, membungkuk dengan hormat. Sang pahlawan wanita menawarkan obat herbal itu. Arnin terkejut dan dengan ragu menerima hadiah itu. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Hanya ada satu orang yang baru-baru ini muncul di mansion, dan itu adalah si musang kecil dari surat wasiat. Sang pahlawan wanita membalas tatapannya dengan pandangan berani dan memperkenalkan dirinya. Sementara itu, gadis itu mencoba salapnya yang langsung meredakan rasa sakit. Mendengar ucapan terima kasihnya, Katisha merasa sedikit lebih percaya diri. Arnin bertanya-tanya mengapa gadis ini menatapnya seperti predator yang mengincar mangsanya. Untuk berjaga-jaga, sang pahlawan wanita memutuskan untuk mengingatkannya bahwa dia tidak bisa melepaskan warisan itu bahkan jika dia mau, tetapi gadis itu hanya mengabaikannya. Karena Gers juga tidak akan mendapatkannya. Masalahnya, Brankas Flasco punya banyak sekali barang langka lainnya, dan Relik dan Arnin bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan brankas itu. Sang pahlawan wanita langsung sadar inilah waktunya membuat kesepakatan. Yang harus dilakukan gadis itu hanyalah berpihak pada Katisha, dan sebagai imbalannya membantunya lulus ujian. Sang pahlawan wanita akan menginvestasikan warisannya pada Arnin sebagai pelindungnya begitu dia mendapatkan akses ke brankas. Dia bisa menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan gadis itu. Arnin benar-benar terkejut dengan tawaran itu. Jika ayahnya mendapatkan brankas itu, dia tetap harus membaginya dengan kakaknya nanti. Mendengar bahwa anak itu bahkan sudah menyiapkan kontrak, Nona Flasco mulai meragukan usianya. Tetapi kemudian dia melihat gambar hati kecil di atas kertas itu, dan menyadari itu hanyalah sebuah permainan.
Tetapi, sang pahlawan wanita segera menawarkan untuk mengesahkannya melalui Departemen Hukum Administrasi dan Biro Sihir. Di dalam novel, Arnin tidak membuka bengkelnya selama 5 tahun lagi. Dan bahkan saat itu, barang-barang yang dibuatnya tidak terlalu populer. Karena itu, dia menjadi semakin getir. Tetapi Katisha bahkan tidak yakin apakah dia bisa mempercayai cerita aslinya lagi. Bertemu langsung dengan mereka, sang Duke dan anak-anaknya terlihat seperti orang yang sangat berbeda dari yang ada di buku. Semua orang di mansion sangat ramah, sulit dipercaya. Nila juga bisa akrab dengan mereka. Malam itu, Werner sangat marah. Karena bocah sial itu datang sangat terlambat. Kakinya terluka saat berlatih tanding dengan adiknya. Dan pemeran utama wanita memutuskan mereka harus bersikap lunak satu sama lain. Werner mengamuk berpikir bahwa kau tidak boleh lengah sedetik pun saat melawan Arnin. Meskipun begitu jelas sekali, dia sangat memikirkan adiknya. Tuan muda tidak mengerti mengapa adiknya bersikap sangat jauh dengannya akhir-akhir ini. Selain itu, dia akan menantang Duke setelah mengalahkan Arnin, tapi dengan kaki seperti itu lupakan saja. Katisha benar-benar terkejut karena dia tidak memanggil yang mulia. Ayah. Melihat Werner menjadi tidak nyaman, dia pikir sebaiknya tidak membahasnya untuk saat ini. Sebaliknya, dia ingat bahwa dia juga diadopsi, tapi dia beruntung dan bertemu dengan orang yang sangat baik. Pria itu pun tersenyum balik berpikir, jika dia bertemu orang baik, berarti dia sendiri juga orang baik. Sementara itu, Lucius benar-benar bingung dengan kata-kata Margaret. Merasa bahwa melihat aliran, mana saja sudah sangat sulit. Bahkan setelah bertahun-tahun berlatih, namun Katisha bisa melihat aura Werner, dan usianya baru 10 tahun. Terlebih lagi, dia sudah jauh lebih baik daripada anak-anaknya sendiri. Di usianya, dia gesit dan bisa menyembunyikan kehadirannya, bahkan dari pendekar pedang tingkat atas seperti Werner dan Arnin. Untuk pertama kalinya, Lucius bertemu dengan seorang jenius yang setara dengannya. Dia memutuskan untuk memulai dengan mencoba mencari informasi tentang orang tua kandungnya. Tapi sekali lagi, bagaimana jika dia adalah mata-mata dari keluarga? Kekaisaran sang Duke sangat marah karena para pelayan dan anak-anaknya begitu mudah tertipu oleh wajah imut penipu ini. Margaret tersenyum dan memutuskan untuk mengingatkannya bahwa dia sudah sarapan bersamanya sebanyak 5 kali. Keesokan harinya, pemeran utama wanita mengetahui dari Margaret bahwa akan segera ada pertemuan keluarga Vasco. Acara itu akan dimulai tepat setelah tetua Gespa tiba yang merupakan adik dari Hurson. Katisha terkejut melihat betapa cepatnya semua terjadi. Dia belum siap untuk mengaku kepada Werner, tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Jadi dia membuat beberapa angsa dari apel dan membawanya kepada tuan muda. Werner terpesona oleh betapa terampilnya dia mengubah apel biasa itu. Dia memutuskan saat itu juga bahwa dia pantas mendapatkan kenaikan gaji. Pemeran utama wanita memperhatikan dia sedang membaca sebuah buku tentang politik kekaisaran. Dia tahu persis apa yang menarik minatnya dan memutuskan untuk membantunya. Setelah menemukan buku yang tepat, dia memberikannya kepada Werner dengan wajah datar tanpa ekspresi. Pria itu terkejut. Dia tidak terpikir untuk mencari jawaban di buku itu sendiri. Mendengar bahwa sang gadis telah membacanya setahun yang lalu, dia benar-benar kebingungan. Mengumpulkan keberaniannya, Katisha memutuskan untuk menceritakan semuanya dengan jujur. Tepat pada saat itu, Margaret masuk dan mengundang nona muda untuk makan siang. Werner menjadi semakin bingung dan tidak mengerti siapa yang mereka bicarakan. Pelayan itu menghampiri sang gadis dan menatap putra Duke dengan bingung. Dia dengan senang hati memperkenalkan nona muda itu, Katisha Ainsley, penerima warisan utama dari surat wasiat mendiang Duke. Bingung dan berkeringat, sang gadis mencoba menjelaskan situasinya. Dia merasakan aura dingin yang menakutkan itu terpancar dari tuan muda lagi. Pada saat yang sama, wajah Werner memerah seperti tomat karena malu, karena telah menceritakan begitu banyak informasi pribadi kepadanya. Gadis itu dengan berlinang air mata bergegas menjelaskan dirinya karena dia benar-benar takut akan nyawanya. Hal yang paling membuat Werner bingung adalah karena gadis itu masih memanggilnya tuan muda. Katisha segera memanggil namanya yang membuatnya tersentak. Tidak mengerti apa-apa, sang gadis memutuskan untuk memanggilnya kakak. Seluruh dunia Werner seakan runtuh pada saat itu karena merasakan kesia-siaan hidupnya. Dia langsung menggendong gadis itu dan langsung menuju ayahnya. Lucius terkejut oleh kedatangan putranya yang tiba-tiba, terutama karena tanpa mengetuk pintu. Werner menyodorkan Katisha kepadanya, bertanya-tanya mengapa sang Duke diam saja selama ini.
Melihat gaun gadis itu, Ludius berpikir gaun itu terlihat seperti pelangi. Gadis itu melompat turun dan dengan cepat menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari kakeknya. Dia memakainya karena sangat merindukan Hurson. Sang Duk mengangguk sementara putranya hanya berdiri di sana, benar-benar tercengang melihat mereka berdua. Ludius tidak mengerti apa yang membuat putranya begitu heboh. Masih sedikit bingung, Werner harus mengakui bahwa gaun itu cukup keren, tetapi yang benar-benar membuatnya takjub adalah bahwa gadis itu sudah membaca hal-hal berbau politik di usianya. Katisha tidak mengerti apa masalahnya. Kakek selalu berkata hanya orang bodoh yang tidak mengetahuinya. Mendengar itu justru membuat Lucius semakin bingung, karena pengetahuan semacam itu diajarkan di akademi tingkat tinggi. Ditambah dengan semua bakat lain anak itu, jelas sekali bahwa lelaki tua itu tidak memilihnya secara acak. Sang Duke teringat bahwa Gispa akan segera tiba, yang berarti gadis itu harus bersiap-siap. Mendengar nama Flasko, tokoh paling senior dan berkuasa di keluarga itu, Katisha merasa ngeri setelahnya. Werner tidak bersuara sama sekali, yang mana sedikit membuat gelisah. Margaret memutuskan untuk menjelaskan bahwa Gespar adalah orang yang jauh lebih mudah didekati daripada kakaknya dan beberapa jam kemudian. Gadis kita berdiri di depan pintu, masuk pertemuan itu begitu dia membuka sedikit pintunya. Dia merasakan puluhan pasang mata menatapnya tajam, suasananya lebih terasa seperti sebuah pengadilan daripada sebuah reuni keluarga. Arnin menyapa gadis itu dengan senyum hangat, yang mana sangat menyemangati, tapi begitu Katisha duduk, dia mendengar mereka mulai menggerutu tentangnya. Banyak anggota keluarga yang secara terang-terangan mengejeknya dan menunjukkan rasa tidak hormat sama sekali. Mendengar mereka meragukan kewarasan kakek tua itu juga terasa menyakitkan. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan mereka tidak punya hak untuk melontarkan tuduhan-tuduhan itu. Terutama karena mereka bahkan tidak mau repot-repot mengunjungi kakek tua yang sedang sakit itu. Katisha tidak habis pikir betapa buruknya sifat mereka sebagai kerabat sampai-sampai Sang Duke meninggalkan warisannya kepada seorang gadis berumur 10 tahun. Paman Chen menjadi murka karena dia berani menghina para tetua. Dia mengira dia akan dihukum karena tidak menghormati para bangsawan. Sang Duke mengangkat tangannya menyuruh Chen untuk tenang dan duduk kembali. Setelah itu, dia tersenyum pada Katisha dan memutuskan mereka perlu menyingkirkan perasaan pribadi untuk saat ini. Baiklah, pertemuan ini secara resmi dimulai. Dan anak itu memberikan salam hormat kepada semua orang. Tuan Gespar duduk di sana dengan angkuhnya, sambil mengelus janggutnya seolah dia pemilik tempat itu. Dilihat dari surat wasiatnya, Hudson sangat serius tentang ini. Jadi, sang tetua tidak bisa mengerti apakah ini semacam hukuman atau apakah kakaknya sudah kehilangan akal sehatnya. Chen melompat berdiri, teringat betapa marahnya Hudson saat Lude meninggal dunia 11 tahun yang lalu. Werner menjadi sangat marah mendengar komentar itu dan memerintahkannya untuk tutup mulut tentang hal apapun yang tidak berhubungan dengan pertemuan ini. Lucius dengan cepat menunjukkan bahwa surat wasiat itu bisa dibatalkan dalam dua situasi. Pertama, jika roh pahlawan Hudson mengubah ahli waris setelah bangkit, atau jika kandidat saat ini meninggal dunia. Chen menyeringai dengan sombong dan bertanya-tanya apa lagi yang mereka tunggu. Arnin menatapnya dengan pandangan jijik, berpikir bahwa mereka bukanlah monster yang bisa begitu saja mengeksekusi seorang anak tak berdosa. Gesparada di pihaknya berpikir bahwa orang ini perlu menjaga mulutnya. Sementara itu, Sang Duke teringat ada satu hal lagi yang harus dia putuskan selain dua hal lainnya itu. Beralih ke Katisha sambil tersenyum, dia memutuskan untuk memintanya menjadi bagian dari keluarga. Vasco, tokoh utama wanita itu tertegun, karena mereka belum menyetujui hal semacam itu. Sang tetua ingin Duke menjelaskan dirinya. Pertama-tama, mereka tidak bisa begitu saja menyerahkan properti keluarga Flasco kepada Katisha, tetapi mereka bisa saja mengubah nama belakangnya. Chen melompat lagi berteriak pada Leudis, karena dia akan menjadikan gadis itu pewaris langsung keluarga. Putranya Sabel mendukung ayahnya mengatakan bahwa tokoh utama wanita itu hanyalah rakyat biasa, dengan garis keturunan yang tidak jelas. Gespa setuju berpikir bahwa Sang Duke tidak mengerti betapa pentingnya status pewaris Flasco. Liutius dan anak-anaknya adalah bangsawan Astroshin tingkat atas, dan gadis itu hanya akan mendapatkan nama dari keluarga cabang samping yang jauh. Masalahnya, Sang Duke tetap memutuskan untuk menjadikannya pewaris langsungnya, karena dia ingin membesarkannya sendiri.
Anak itu sepertinya bukan pembuat onar, dan dia sudah membuktikan bahwa dia tidak merencanakan apapun. Tapi sebelum mengambil keputusan akhir, dia ingin mendengar pendapat anak-anaknya sendiri. Arnin langsung mendukung ayah mereka tanpa berpikir dua kali. Werner di sisi lain terlihat sangat serius menatap kosong ke kejauhan. Lalu tiba-tiba saja dia berkata akan mengikuti keinginan yang mulia. Sekarang setelah ketiga pewaris langsung setuju, keputusan ada di tangan Katisha sendiri. Jasper memutuskan untuk turun tangan dan berbicara empat mata dengan anak itu. Menemuinya, dia ingin mencari tahu apakah dia tahu seberapa besar warisan itu. Warisan itu termasuk dana yang mereka butuhkan setiap bulan. Dana yang digunakan oleh seluruh keluarga. Saat ini, semuanya terkunci di dalam brankas, dan hanya pewaris sah yang bisa mengaksesnya. Karena itu, semua bisnis keluarga mulai kehabisan dana. Jadi, untuk menerima Katisha ke dalam keluarga, sang tetua menginginkan bukti bahwa dia tidak akan mengacaukan mereka, dan cara apa yang lebih baik untuk mengujinya. Selain dengan memberinya ujian pewaris keluarga Vasco, tokoh utama wanita itu menegakkan punggungnya dan setuju dengan lantang. Ujiannya akan sama seperti ujian untuk ke kepala keluarga. Dengan 4 tantangan, ketiga cabang utama keluarga mendukung rencana ini. Setelah itu, Sang Duke meminta Katisha menandatangani pernyataan bahwa dia akan mengikuti ujian dengan adil. Keluar dari aula pertemuan, gadis itu langsung melihat Margaret. Sang pelayan bergegas menyemangati nona muda dan menawarkan untuk mengantarnya ke ruang kerja tuannya. Kit Jamian dan sang koki juga muncul untuk menyemangatinya. Katisha memutuskan untuk memberikan yang terbaik untuk memastikan dukungan mereka tidak sia-sia. Semua orang mulai memujinya dan berpikir dia tidak perlu khawatir hanya karena satu ujian kecil. Tersentuh oleh perhatian mereka, gadis itu menangis. Hal ini membuat wajahnya sangat bengkak, yang benar-benar membuat Sang Duke terkejut saat melihatnya. Sang pahlawan wanita memutuskan untuk mengklarifikasi bahwa mereka belum sepakat tentang dia yang akan membesarkannya. Dia tidak mengerti mengapa pria itu melakukan ini, karena dia pikir pria itu bahkan tidak menyukainya. Ludius berpikir itu tidak relevan, karena ujian itu hanyalah cara termudah untuk memenuhi keinginan ayahnya dan mendapatkan kembali aset Vasco. Tapi Katisha khawatir jika dia mendapatkan nama Vasco Sang Duke akan menjadi ayahnya. Pertama-tama Ludius jelas tidak melihatnya sebagai putrinya. Dia berpikir kakeknya lebih seperti ayah baginya saat ini daripada ayahnya sendiri. Tetapi Sang Duke juga ingin mengadopsinya karena dia menganggapnya menarik. Ada terlalu banyak rahasia dan misteri yang menyelimuti gadis kecil ini. Tetapi si rambut oranye tidak bisa lengah karena Ludius tidak akan menjadi pengganti kakeknya. Katisha tidak bisa memahami apa yang dipikirkan kakeknya. Bertaruh pada paman bajingan ini. Melompat Sang Duke menggendongnya dan menuju ke balkon. Membuka pintu, dia menunjukkan pada gadis itu keindahan malam dari halaman mansion yang sangat luas. Mengingat teman-teman dan keluarga barunya, dia menyadari betapa dia sangat ingin tinggal di sini. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menyelesaikan semua ini sampai akhir. Keesokan paginya, Katisha bersiap-siap untuk tugas pertamanya. Arnin sangat senang melihat semangat di mata pewaris muda itu. Sibyl sedang menunggu di dekat kereta menyapa gadis itu dengan komentar sinis. Ternyata, dia ditunjuk sebagai pengawasnya memastikan Nona Ainsley tidak berbuat macam-macam. Dia mulai menyindirnya tentang segala hal, menganggap gadis itu terlalu manja. Dia merasa perilakunya benar-benar merusak nama baik keluarga Vasco. Katisha tertawa tepat di wajahnya, tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi begitu kaku dalam semalam. Lagi pula omong kosongnya adalah noda nyata pada reputasi malam Vasco. Tepat pada saat itu, Sang Duke berjalan mendekat dan sangat terkejut melihat pria ini berkeliaran di dekat keretanya. Sibyl bergegas menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk mengawasi gadis itu. Tetap saja itu tidak memberinya hak untuk bahkan mendekati kereta kuda keluarga utama. "Wow, tunggu dulu!" Pria itu berteriak melompat keluar dari kereta. "Maaf soal itu sekarang, ayo kami harus membawamu masuk ke sini. Kereta ini hanya untuk keturunan langsung." Werner mengamuk, sepertinya dia akan mengeksekusi Sibyl. Saat itu juga, Katisha suatu hari nanti bisa meninggalkan rumah atau menjadi pewaris. Apapun pilihannya, dia harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Melewati putra Chen dalam perjalanan ke keretaan, Arnin berpikir, siapa sih orang ini? Dan apa yang dia lakukan di sini? Sibyl terkejut karena dia bahkan tidak mengenalinya.
Saat itulah gadis kita menyadari kekuatan para keturunan langsung. Dan dengan itu, kereta mereka pun berangkat. Setelah menempuh jarak sekitar 100 yard, mereka berteleportasi langsung ke ibu kota. Ujian pertama gadis itu adalah membuka brankas kakek Hurson di bank sentral. Masalahnya adalah satu-satunya yang tahu cara membukanya adalah pemiliknya, dan dia sudah meninggal. Arnin bertanya-tanya, seberapa yakin Katisha bisa melakukan ini? Sang pahlawan wanita tahu kakeknya pasti meninggalkan beberapa petunjuk. Skenario terburuknya, dia bisa masuk ke dimensi Liontin, di mana waktu membeku untuk menenangkan pikirannya. Memasuki gedung besar bank sentral, Katisha terpesona oleh ukurannya yang sangat besar. Boneka sihir ada di mana-mana, melakukan hampir semua pekerjaan di sini. Salah satu buat pekerja ini menerima permintaan Duke untuk mengunjungi brankas keluarga Vasco. Setelah pemeriksaan identitas, semua orang harus menitipkan senjata mereka. Pedang dan belati berjatuhan dari balik pakaian anak-anak Duke. Mereka tidak senang. Sang pahlawan wanita tertegun oleh banyaknya persenjataan yang mereka bawa dan menyadari tidak akan ada yang berani macam-macam dengan keluarga Vasco. Ditambah lagi situasi sedikit tegang dengan keluarga kekaisaran, jadi mereka harus berhati-hati. Tak lama kemudian para pahlawan sudah berada di depan pintu masuk brankas. Sebuah patung monster batu bertengger di atas pintu, dan itu benar-benar membuat gadis itu ketakutan. Nenek moyang Vasco mengorbankan hidup mereka untuk menyegel monster ini di dalam bongkahan batu itu. Duke berpikir si anak baru ini harus mengalahkan gargoyle itu dan berusaha agar tidak terluka parah dalam prosesnya. Werner dan Arnin tidak bisa membantunya, bahkan jika mereka mau karena senjata mereka disita di pintu masuk. Sadar bahwa dia akan ditelan bulat-bulat, Katisha langsung memutuskan untuk menyerah. Sambil menepuk kepalanya Ludius dengan cepat menjelaskan bahwa itu hanyalah patung batu biasa. Anak-anaknya nyaris tidak bisa menahan tawa mereka melihat gadis itu. Ujian yang sebenarnya adalah mencari cara untuk membuka pintu. Untuk melakukan itu, mereka harus memasukkan kata sandi pada beberapa roda gigi khusus. Ada petunjuk di bawah tentang tempat di mana semuanya dimulai. Arnin menyadari itu adalah sebuah ayat dari Mazmur peringatan untuk arwah Vasco, tapi sedikit diubah. Katisha merasa aneh seolah-olah dia sangat mengenal bagian ini. Dan sekarang, siapapun yang membuka brankas itu mendapatkan hak untuk memasukinya dan mengubah parameter penguncian dan juga menjadi pemilik sahnya. Tepat setelah kata-kata itu, suasananya berubah drastis. Gadis itu berlari ke roda gigi dan memasukkan kombinasinya, tapi dia langsung membuat kesalahan. Patung itu bergerak dan matanya bersinar merah darah. Werner mengenali mantra itu dan tahu bahwa jika mereka salah menjawab beberapa kali lagi, mereka akan berada dalam masalah besar. Arnin meledak marah dan memutuskan bahwa jika dia begitu pintar, dia bisa mencobanya sendiri. Mendengar bahwa itu mungkin sebuah tanggal sibel tersentak kaget. Dia berlari kencang ke roda gigi dan dengan tatapan gila mulai memasukkan kombinasinya. Ternyata jawabannya salah lagi. Monster itu mengubah posisinya, dan serangan sihirnya hampir siap ditembakkan. Didorong oleh keserakahan, Sibel mulai memasukkan kombinasi lain setelah kegagalan lainnya. Patung itu tampak hampir hidup. Werner memukul hidung kerabatnya, membuatnya terpental. Arnin tidak percaya dia berani ikut campur. Dan dengan marah, dia menghajarnya habis-habisan. Dilihat dari formula sihirnya, mereka hanya punya satu kesempatan lagi. Gadis itu merasa hancur di bawah beban tanggung jawab karena telah membawa mereka ke dalam kekacauan ini. Katisha berpikir bahwa karena kakek meninggalkan brankas itu untuknya, dialah yang seharusnya membukanya. Ini mungkin berhubungan dengan siapa dirinya sebenarnya, dan mungkin tidak ada hubungannya dengan Mazmur. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan dia mulai menyenandungkan lagu pengantar tidur. Dari masa kecilnya, sebuah lagu yang menyakitkan dan sering ia nyanyikan dulu. Dia berpikir titik awal kakeknya adalah kampung halamannya. Hudson percaya lebih baik berada di tempat yang seharusnya, agar kau bisa kembali ke tempat semuanya dimulai. Setelah kembali ke rumah, dia langsung menemukan gadis itu, dan dia menjadi awal yang baru baginya. Jadi, lagu perpisahan untuk arwah para pahlawan menjadi lagu pengantar tidur barunya. Melangkah ke mekanisme itu, Katisha merasa yakin dia tahu jawaban yang benar. Semua orang panik karena ini adalah kesempatan terakhir kami. Tapi, begitu dia memasukkan kombinasinya, gargoyle itu kembali ke tempatnya, dan pintu brankas mulai terbuka dengan berderit. Di baliknya ada sebuah pintu sungguhan yang mengarah ke dalam brankas.
Sang pahlawan wanita teringat dia membawa kunci kakeknya. Di balik pintu kedua hanyalah dinding kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dengan mempercayai kakeknya, sepenuhnya Katisha melangkah maju dengan berani. Dia baru saja mengambil beberapa langkah saat dia menemukan dirinya tepat di tengah-tengah gunungan emas. Dan bukan hanya emas, tapi juga permata langka dan artefak kuno. Gadis itu hampir tidak bisa percaya bahwa semua ini sekarang menjadi miliknya. Sekarang dia akhirnya mengerti apa yang diributkan soal warisan selama ini. Tiba-tiba kunci berangkas itu mulai bergetar, dan nama kakeknya di kunci itu mulai memudar. Saat Katisha menyebutkan namanya, sebuah daftar muncul, memberitahukan bahwa semua aset sekarang menjadi miliknya. Daftar itu termasuk semua uang tunai Vasco dan semua data intelijen dari 10 tahun terakhir. Pasti ada seseorang di luar sana yang ingin melenyapkannya. Sang pahlawan wanita siap untuk tinggal di sana seumur hidupnya. Tapi ada sesuatu yang menunggunya di luar. Sementara itu, sang Duke dan anak-anaknya panik. Arnin tidak mengerti apa hebatnya kombinasi pemenang itu, tapi kemudian Lucius menyadarinya. Itu adalah tanggal saat pria tua itu menemukan Katisha. Masuk akal karena tidak ada seorang pun selain sang pahlawan wanita yang tahu tanggal itu. Sang Duke teringat ayahnya menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama untuknya saat dia masih kecil. Apakah pria tua itu merencanakan semua ini dan membantu anak ini memecahkan teka-teki? Saat itu juga sang pahlawan wanita keluar dari brankas, mengambil beberapa souvenir untuk mengingat tempat itu. Menghampiri Sibylle yang tampak kelelahan, dia berharap lulus ujian. Mendapat acungan jempol, dia mulai melompat-lompat kegirangan. Setelah itu, dia pergi ke bank untuk mengambil catatan keuangan selama 34 tahun terakhir. Itu waktu yang sangat lama. Jadi, prosesnya akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Berterima kasih kepada para petugas, dia meninggalkan bank bersama keluarga barunya dengan kantong yang penuh sesak. Sepanjang perjalanan pulang, Arnin tidak percaya gadis itu meninggalkan gargoyle itu sebagai pengawal di ibu kota. Margaret bertemu dengan sang pahlawan wanita dan langsung menawarkan untuk menyimpan souvenir dari perbendaharaan di brankas yang aman. Berterima kasih kepada pelayan itu, Katisha mencium pipinya. Dia memutuskan untuk lebih sering berterima kasih kepada teman-temannya. Kemudian saat rebahan di tempat tidur, sang pahlawan wanita merasakan betapa lelahnya dia. Ada bagian aneh dalam lagu pengantar tidur itu, yang membuatnya terdengar seolah-olah kakek tidak meninggalkan kampung halamannya sendirian. Tapi kita bisa mencari tahu tentang itu saat kita bertemu. Dan sekarang, ada sesuatu yang lebih penting. Katisha berteleportasi ke ruangan dengan buku itu meninggalkan souvenir di sudut. Jujur saja, tempat ini jauh lebih nyaman dan aman daripada brankas manapun. Sayang sekali, bab baru masih belum muncul. Setelah sekali lagi melihat harta karunnya, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang perlu dia bawa kembali. Mengambil pedang 1,5 tangan yang elegan itu, dia menyeretnya ke arah kotak dengan kedua tangannya. Bilahnya terlihat ringan, tetapi ternyata cukup berat. Kembali ke rumah ibu kota, dia berdiri di depan cermin dan memutuskan untuk mengayunkan pedang itu sedikit. Arnin yang kebetulan ada di dekatnya benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia mulai meneriaki gadis itu, mengatakan bahwa sangat berbahaya mengayunkan pedang tanpa sarungnya. Katisha dengan cepat menjelaskan bahwa itu adalah hadiah untuk gadis itu. Sambil mengambil bilahnya dan memeriksanya, Arnin menyadari itu adalah pedang legendaris yang lenyap dari benua itu berabad-abad yang lalu. Dengan menandatangani kesepakatan dengan sang pahlawan, Putri Duke mendapatkan 1 set lengkap mahakarya. Seperti ini ditambah permata dan air ajaib. Arnin benar-benar bingung. Maksudnya, apa gadis itu tidak akan merindukan semua barang ini? Katisha tahu kalau Arnin dekat dengan kakeknya. Dan itulah mengapa dia begitu murah hati. Sambil meletakkan pedang itu, Arnin memeluk adik perempuannya dengan erat. Sang pahlawan di sisi lain sangat senang karena persahabatannya dengan Putri Duke kini menjadi sangat erat. Kemudian Katisha mengetahui mereka tidak bisa langsung kembali ke mansion setiap kali para petinggi lokal datang ke ibu kota. Mereka harus bertemu dengan kaisar tanpa terkecuali. Tetapi keluarga kaisar dan Markis Organ, kerabat sedarah dari pihak ibu mereka, sangat waspada terhadap Flasco. Masuk akal karena sang Duke memiliki pengaruh besar dalam politik, bisnis, dan bahkan militer. Apapun yang terjadi, keluarga Flasco selalu setia kepada keluarga kekaisaran. Margaret ingat bahwa hubungan dengan keluarga kekaisaran memburuk setelah Tuan Lut meninggal dunia. Pelayan itu tiba-tiba sadar kalau dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan,
Yang dia tahu tentang Lut hanyalah bahwa dia adalah putra kedua Hurson dan adik laki-laki Ludius. Jika keluarga Flasco benar-benar termakan tipu muslihat, keluarga kekaisaran, dan sang markis. Itu menjelaskan kenapa mereka bersikap dingin pada kami. Jadi, Katisha memutuskan untuk mencari tahu orang seperti apa Lut itu. Ternyata, dia adalah pria yang hebat dan jaksa yang brilian, dan dia serta sang Duke sangatlah akrab. Margaret berharap gadis itu akan lebih sering tersenyum karena senyumnya mengingatkan Yang Mulia Duke pada mendiang saudaranya. Sementara itu, sang Duke dan anak-anak sudah berdandan rapi untuk pergi menemui kaisar. Sang pahlawan wanita menghampiri dan memberikan Ludius senyumnya yang paling lebar dan paling cerah. Sang Duke menduga kalau gadis itu menginginkan sesuatu, tersenyum lebar seperti orang bodoh begitu. Bagaimanapun dia hanya ingin gadis itu tidak mencari masalah dan bersenang-senang. Senyum Ludius itu bahkan sedikit mengingatkan Katisha pada kakeknya. Setelah mereka pergi, dia merasakan kesepian mulai menyelimutinya. Tapi dia punya rencananya sendiri. Dan hal pertama yang harus dilakukan, dia ingin melihat-lihat ibu kota. Margaret memutuskan untuk mengirim Rose bersamanya, seorang bawahan dan orang yang sangat berbakat. Tur di ibu kota sangat mengagumkan, kecuali satu hal kecil. Sibyl terus mengikuti mereka, bertindak sebagai pengawas, dan Katisha punya firasat bahwa selama Sibyl ada di dekatnya sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Tiba-tiba dia mendengar orang-orang di sekitarnya berbisik tentangnya. Sang pahlawan wanita benar-benar terkejut, karena informasinya seharusnya sangat rahasia. Melihat beberapa tentara bayaran, Margaret segera menarik nona muda itu ke tempat aman berpikir dia perlu memeriksa sesuatu. Dia meninggalkan anak itu bersama Rose. Tiba-tiba seseorang menyergap gadis itu dari belakang. Saat Rose sedang melawan penyerang itu, Katisha hanya membeku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Gadis itu mendengar suara Sibyl dan kemudian dia tiba-tiba dicengkram. Tiba-tiba saja sang pahlawan wanita terbangun di sebuah gerobak gelap yang dikelilingi oleh kotak-kotak. Pertama-tama dia harus tenang dan memikirkan semuanya dengan matang. Jika rumor tentangnya sampai ke ibu kota itu berarti ada beberapa anggota keluarga Flasco lain yang membocorkannya. Para penculik mengambil kantong uang Katisha dan kunci brankas itu. Selain keluarga inti Flasco, hanya ada satu orang lain yang tahu kalau kunci ini bisa membuka brankas harta karun. Chen dan Sibyl mungkin menyewa tentara bayaran. Sambil mengeluarkan liontinnya, sang pahlawan wanita berteleportasi ke ruangan tempat buku itu berada. Di antara barang-barangnya ada sebuah belati yang langsung dia ambil. Setelah membebaskan diri dari tali, dia memutuskan untuk mencari tahu siapa yang melakukan ini dan menghajar mereka habis-habisan. Mustahil untuk mengetahui berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak dia pingsan sebelum kereta penculiknya berhenti. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara itu, Duke dan anak-anaknya sedang berjalan melewati istana kekaisaran ketika tiba-tiba seseorang memanggil namanya, yang benar-benar membuat Lucius kesal. Markis Organ senang bertemu dengannya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Semua orang tahu bahwa tanpa restu kaisar dia bahkan tidak akan berani menatap mata Vasco. 11 tahun yang lalu ada sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa Liu. Tidak ada bukti atau saksi, tetapi semua orang tahu keluarga kekaisaran dan marki ada di baliknya. Werner sangat marah atas kelancangan Organ, tetapi tiba-tiba ayah mereka menyuruh mereka kembali ke kereta. Begitu mereka sendirian, dia menyapa sang markis dengan formalitas yang sopan. Organ berpikir Duke perlu mengajari anak-anaknya sopan santun. Kalau sudah urusan bisnis, Ludius memutuskan untuk menanganinya sendiri dan merasa kesal karena markis ikut campur lagi dalam urusan yang bukan miliknya. Sambil mencengkeram tangannya lebih erat, sang Duke tidak percaya orang tua itu berani memanggilnya dengan nama pertamanya. Terkejut dengan tatapan tajam sang Duke Organ, dengan cepat meminta maaf. Lebih jauh lagi sang markis harus menahan diri untuk tidak diam-diam mengirim orang-orangnya ke wilayah Duchy Flasco untuk menghindari kesalahpahaman. Ludius hendak pergi, tetapi kemudian Organ teringat sebuah rumor aneh tentang seorang anak. Sang Duke harus berhati-hati, karena siapa yang tahu apa yang bisa terjadi. Ludius terkejut melihat betapa cepatnya rumor menyebar dan menjadi sangat khawatir. Arnin menemuinya di luar sambil berlari dari Margaret dan Rose dengan membawa kabar buruk. Sibyl langsung bersujud di kakinya, mencoba menjelaskan bahwa dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Sambil menodongkan pedang ke wajahnya, sang Duke memerintahkannya untuk segera memulai pencarian. Sementara itu pelariannya gagal dan mereka menyeret sang pahlawan wanita ke sebuah bangunan.
Ternyata ini adalah tempat pertarungan gladiator dan lelang budak bawah tanah. Tempat mereka berencana menjual gadis itu. Beberapa menit kemudian dia mendapati dirinya di balik jeruji besi. Di novel aslinya Nila juga berakhir di tempat ini dan tetap berpartisipasi dalam pertarungan gladiator. Katisha sudah mendapatkan belatinya dan kita harus kabur segera setelah para penjaga pergi. Saat itu juga 2 orang penjaga menyeret masuk seorang anak laki-laki. Mereka melemparkannya ke dalam kandang. Para bajingan ini tidak mengerti mengapa dia belum berubah ke wujud Divine Beast-nya. Saat dia tidak sengaja mendengar mereka bisa mendapatkan banyak uang untuk ras campuran ini di pelelangan. Gadis kita membeku. Setelah para penjaga pergi, dia memutuskan untuk memeriksa anak itu. Dia memotong kuncinya dengan belati sihir dan bergegas menghampirinya. Setelah melihat wajahnya dengan saksama, dia sadar itu adalah karakter utama dari novel. Tempat dia terjebak. Sang Divine Beast Ikal, pemegang pedang suci, sama sekali tidak tahu siapa dirinya. Katisha terobsesi dengan karakter ini, dan dia tidak pernah menyangka akan benar-benar bertemu dengannya seperti ini. Terlihat jelas tubuhnya menyembuhkan diri sendiri. Luka-luka goresnya menghilang begitu saja. Jika kita bisa mendapatkan dukungannya sekarang, keluar dari kekacauan ini akan sangat mudah. Tapi pertama-tama, dia perlu tahu sudah berapa lama anak itu terjebak di sini. Maksudku, bukankah seorang Divine Beast seharusnya berada di gereja Ikal menjadi sangat tegang, benar-benar terkejut? Bagaimana bisa dia tahu hal itu? Dia dengan cepat menjelaskan bahwa kemampuan penyembuhannya hanya bisa berasal dari kultus putih. Organisasi itu melindungi pedang suci Hilai, dan para anggotanya memiliki kekuatan regenerasi. Ikal telah dibesarkan sejak kecil untuk menjadi master pedang suci dan seorang pelindung gereja. Tiba-tiba Katisha menyadari sesuatu. Bagaimana bisa mereka berhasil menangkap orang sepenting itu dari kultus putih? Anak itu bingung. Apakah dia juga bekerja di tempat ini? Atau bagaimana? Sebelum dia sempat menjelaskan, apapun dia mendengar suara langkah kaki dan dengan cepat kembali masuk ke dalam kandangnya. Ternyata itu adalah gadis yang membawakan makanan untuk Ikal. Dari apa yang dikatakannya, Katisha sadar kalau hari sudah malam. Jadi Flasco mungkin tidak akan menemukannya hari ini. Sang pahlawan wanita memutuskan untuk tidak hanya diam saja. Dan berpura-pura kakinya sakit parah. Orang asing itu sangat terkejut karena mereka tidak punya obat apapun di sana. Pokoknya, dia memutuskan untuk memeriksa. Apa yang terjadi dengan kaki gadis itu? Saat itulah dia menyadari kuncinya rusak. Dia menjadi sangat bingung. Saat itulah Katisha memberinya sekeping koin emas. Berpikir jika gadis itu membantunya, dia akan membuatnya kaya. Ditambah lagi sang pahlawan wanita memastikan untuk menyebutkan ayahnya adalah Vasco, yang berarti tempat ini akan hancur. Mendengar nama Duke, gadis itu tiba-tiba menjadi pucat pasi. Mengingatkannya tentang Artem Savana juga. Sang pahlawan wanita berhasil meyakinkan orang asing itu sepenuhnya. Negosiasi pun selesai. Namun kemudian gadis itu hanya setuju untuk membebaskannya. Besok malam, sebelum arena gladiator dibuka, tempat ini akan kosong. Dan orang asing itu akan membiarkan pintunya tidak terkunci. Malam berikutnya, Katisha saat melarikan diri membuka kandang Ikal berharap dia akan mengikutinya. Tapi pria itu hanya diam di tempat terlihat sangat santai. Ternyata dia malah menikmati berada di sana. Tidak mengerti, tapi senang mereka telah bertemu. Dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Ikal memutuskan dia ingin pergi bersamanya. Dia tidak melihat perbedaan apapun antara tempat ini dan sekte itu. Katisha terkejut, karena sekte putih seharusnya adil dan jujur menyebarkan kebaikan mutlak. Saat Ikal melepaskan kekuatannya, kuil akan mendapatkan sinyal. Dan mereka akan melacaknya dengan mudah. Sang pahlawan wanita benar-benar ketakutan bahwa kuil suci menggunakan metode seperti itu. Anak itu berharap gadis itu bisa membantunya keluar dari tempat kumuh ini. Katisha ingin tahu persis kemana dia berencana pergi jika berhasil kabur. Ikal memutuskan untuk terus mengikutinya. Sang pahlawan wanita dibuat bingung, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba ingin melakukan itu. Mengetahui betapa kacaunya keadaan, dia memutuskan untuk menolak dengan alasan dia tidak punya uang. Tapi, anak itu sudah tahu kalau dia seorang bangsawan, dia tidak sengaja mendengar pembicaraannya dengan pengawas. Berpikir Katisha telah menipu gadis itu, dia hendak berteriak memanggilnya. Sang pahlawan wanita membekap mulutnya, dan kemudian Ikal menyadari kalau gadis itu mungkin bisa membelinya. Gadis itu terkejut dan tidak ingin berurusan apapun dengan sekte putih. Dan yang lebih parahnya lagi, Flasco dan sekte itu benar-benar saling membenci.
Jika Duke menyembunyikan pemilik pedang suci, sesuatu yang sangat kacau akan terjadi. Itulah sebabnya Katisha tidak bisa membawanya sama sekali tidak saat dia menuju ke pintu. Tiba-tiba dia mendengar suara mengeong yang menyedihkan di belakangnya. Berbalik ke arah tahanan itu, dia melihat seekor anak kucing kecil yang menggemaskan duduk di tempat pria itu berada. Seekor macan tutul salju raksasa adalah wujud asli Acal, tapi saat ini, dia hanyalah seekor anak kucing dan terlihat sangat menggemaskan. Binatang suci itu mulai melakukan berbagai pose, membuat gadis itu kewalahan dengan keimutannya. Dia tidak bisa menolak dan setuju untuk membawanya. Sambil menyentuh cakarnya, dia tahu bahwa dia sedang bermainkan takdir, tapi sudah terlambat untuk mundur. Sementara itu, Werner dan Arnin menyaksikan amukan ayah mereka dengan cemas. Sambil menusukkan pedangnya ke preman yang terluka, Sang Duke menuntut jawaban. Akhirnya, bandit itu memberitahu kemana mereka membawa gadis itu. Tapi, bahkan di bawah paksaan mereka, tidak bisa mendapatkan nama kliennya, yang telah membayar para tentara bayaran itu dengan sejumlah uang. Cukup jelas, ini bukan berasal dari keluarga kekaisaran kan? Tidak tahu siapa yang berani melakukan hal seperti ini. Sang Duke memerintahkan semua orang untuk menuju ke arena gladiator. Setelah beberapa saat, gadis itu menuntun Katisha ke pintu keluar, tapi gadis itu tidak bisa pergi sendirian. Dia harus membawa Ikala keluar bersamanya. Itu berarti dia harus berpartisipasi dalam pelelangan. Gadis itu memberikan segenggam koin kepada orang asing itu agar dia bisa membayar biaya masuk untuk penawaran. Pelelangan dimulai begitu pertarungan dimulai. Jika mencoba melepaskan belenggu budak tanpa kunci, mereka akan menyuntiknya dengan racun mematikan. Katisha juga mendapatkan sebuah tablet sihir yang mencatat tawaran yang masuk. Gadis itu segera menunjukkan cara menuju ke tempat pelelangan dan di mana letak pintu darurat. Sementara itu, mereka melepaskan petarung pertama ke dalam arena. Echal di sisi lain mendapat tendangan keras di belakang dan terlempar ke atas panggung. Sang pahlawan wanita sangat marah dan tidak percaya mereka memperlakukan seorang anak seperti itu. Sambil bangkit berdiri, pemuda itu dengan tenang berjalan ke arah lawannya. Tidak lama sebelum semua ini, dia ingin pemuda itu mengakhiri pertarungan dengan cepat. Untuk melakukannya, dia harus melepaskan kekuatannya, tapi kemudian para anggota sekte akan muncul. Sang pahlawan wanita tidak khawatir. Echal pasti bisa menangani orang-orang ini. Lagi pula, jika dia memilih Katisha, dia akan menjadi pengawal pribadinya. Dan saat ini, anak itu baru saja menghentikan tombak itu dengan satu jari. Melepaskan kekuatan Divine Beast, dia langsung menghantam lawannya ke tanah. Pada saat itu, harga lelangnya melesat melewati 300 koin emas. Dalam sekejap, tiba-tiba pria di sebelahnya terkekeh dan menawar 800 koin emas. Berusaha untuk tidak panik, gadis itu menaikkan tawaran sebesar 10 koin emas. Tetapi pria itu tidak mau mengalah dan harganya meroket gila-gilaan menjadi 1.200 koin emas. Sementara itu, Ikal memanggil pedang emas Hile ke tangannya. Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang mengenali jenis senjata apa itu. Tetapi, pria di sebelahnya sepertinya menyadarinya dan mulai menaikkan taruhan lebih tinggi lagi. Dengan beberapa tebasan cepat pedangnya, anak itu menghabisi lawannya dalam sekejap. Katisha di pihaknya memenangkan lelang itu. Membeli akal seharga 2.000 koin emas, tetapi sedetik kemudian, para prajurit sekte putih muncul di langit. Menghadapi mereka secara langsung, pria itu langsung menebas semua lingkaran teleportasi. Setelah itu, dia turun dengan selamat ke nona barunya. Pemilik gedung sedang berada di kantornya menghitung uangnya ketika sang pahlawan wanita menerobos masuk, menuntut kunci belenggu akal. Pria itu tidak percaya. Ada bocah kecil yang berhasil memenangkan lelang, tetapi semuanya sah. Jadi, dia terpaksa menyerahkan kuncinya. Sambil memperhatikan gadis itu berjalan pergi. Dia melihat seekor anak kucing yang tampak aneh di bahunya. Begitu dia sampai di jalan, Katisha langsung kabur tahu bahwa mereka bisa dilacak. Para preman mencari di mana-mana, dan mustahil untuk tahu kemana harus pergi. Lelah karena terus berlari. Gadis kita tahu tenaganya sudah hampir habis. Sementara itu, pria dari pelelangan muncul di kantor pemilik. Ruangan itu kosong, tetapi suara-suara pengejaran datang dari lorong. Orang asing itu terkejut bahwa pewaris muda Flasco sudah berhasil melarikan diri. Dia tahu bahwa seekor Divine Beast dan keturunan langsung dari Raja Salju tidak begitu mudah untuk dijinakan. Pria itu memutuskan untuk meninggalkan akal bersama gadis itu untuk saat ini dan melihat apa yang terjadi. Tepat pada saat itu, Sang Duke melihat Katisha yang kelelahan dan bergegas ke arahnya. Anak-anaknya juga panik.
sangat ingin tahu bagaimana keadaannya. Ludius terkejut melihat betapa tenangnya sang pahlawan wanita. Mengingat dia baru saja diculik, gadis itu jadi terharu melihat semua temannya datang untuknya. Sang Duke segera memerintahkan semua orang yang terlibat untuk ditangkap. Katisha teringat dia berutang budi pada adiknya yang menyelundupkannya ke pelelangan dan membiarkannya kabur. Ludius tertegun seolah bertanya, apa sebenarnya yang gadis itu lakukan semalaman? Tepat pada saat itu, Ekle mendengkur dalam tidurnya dan gadis itu mengeluarkannya dari jubahnya. Melihat sang Divine Beast tertidur pulas di tangan sang pahlawan wanita, Duke menjadi terdiam. Bagaimanapun juga, Katisha tidak bisa begitu saja meninggalkannya di pelelangan. Ludius sangat marah karena para preman itu tahu tentang Ekal dan ingin memanfaatkannya untuk menarik perhatian. Tiba-tiba saja, gadis itu memutuskan ingin menjadi orang yang membesarkannya. Sang Duke mengizinkannya, mengingat Katisha yang membayarnya, tapi mulai sekarang, si Pirang bahkan tidak boleh melangkah keluar dari mansion tanpa sepengetahuannya. Katisha tidak mengharapkan sedikit pun kebaikan dari mereka. Jadi, perhatian semacam ini sangat menyentuh. Kemudian dia mendapati dirinya berada di sebuah meja yang menyajikan pesta untuk 7 orang. Ternyata Margaret Rose dan Sibyl pergi ke pusat pelatihan bawah tanah. Itu adalah fasilitas koreksi bagi mereka yang melakukan kesalahan, di mana mereka membayar harga karena gagal menjaga gadis itu tetap aman. Sebelum tidur, gadis kita memutuskan Ekal harus tetap dalam wujud hewannya, agar tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Setelah secara dramatis berubah menjadi seorang pemuda, dia jelas lebih suka wujud manusianya, karena tubuhnya belum tumbuh sepenuhnya. Dia merasa tidak nyaman dalam wujud anak kucing. Bagaimanapun, Ecole benar-benar berterima kasih karena adiknya telah menyelamatkannya. Sang pahlawan wanita berpikir karena dia lebih muda, dia harus lebih menghormatinya. Ternyata, Divine Beast itu sudah berumur 51 tahun. Dia dan makhluk sejenisnya bisa berubah menjadi dewasa secara instan. Jadi, Katisha memutuskan dia boleh memanggil namanya saja. Ekal sangat senang bertemu dengannya. Berdiri di dekat jendela, dia sudah tidak sabar untuk mendengar siapa yang perlu dibereskan hari ini. Seingatnya, tugasnya sekarang adalah melindungi gadis itu. Karena melamun sang pahlawan wanita, tidak sengaja menyebut nama Sabella. Ekal segera hendak melompat keluar jendela, tapi Katisha berhasil melemparnya dengan bantal. Kita seharusnya tidak gegabah seperti itu. Kita bisa saja mengawasi orang itu untuk sementara waktu. Sibyl jelas tidak bekerja sendirian, jadi kita harus melumpuhkan seluruh komplotannya sekaligus. Untungnya anak itu cukup mudah untuk dibujuk. Dia sudah membela sekte itu selama 5 tahun. Itu sudah menjadi tujuan hidupnya. Melindungi seseorang memberinya alasan untuk hidup, sebuah alasan untuk mati. Tiba-tiba gadis itu melihat bekas luka di leher Ekal, sesuatu yang tidak disebutkan di dalam novel. Di dalam novel Flasco adalah penjahat sejati. Daniel beserta sekte putih digambarkan sebagai pihak yang paling baik. Tapi sekarang, semuanya benar-benar terbalik. Sekarang sang pahlawan wanita ingin agar monster dewa itu menjadi lebih dari sekadar pelindungnya. Dia juga menginginkannya sebagai seorang teman. Yang mengejutkan, Ikal menerima tawaran pertemanan itu dengan cepat dan dengan hangat. Sambil mengucapkan selamat tidur, Katisha berharap dia akan kembali menjadi dirinya yang dulu. Di pagi hari, pria itu berbaring di sebelahnya karena seperti seorang teman sejati. Dia tidak mau meninggalkannya sendirian, jadi dia pikir dia harus memperingatkannya. Dia mungkin akan tidak sengaja menendangnya sampai bangun kapan saja. Beberapa jam kemudian Katisha terbangun karena silau oleh cahaya terang. Melihat liontinnya terbuka, dia benar-benar bingung. Sesaat kemudian, dia berpindah ke ruangan tempat novel itu berada. Sekarang ceritanya berlanjut dan dia mulai membaca dengan hati-hati. Keesokan paginya, sang Duke mengadakan pertemuan dengan anak-anaknya. Kabar tentang Nona Ainsley mungkin bocor dari tempat dia tinggal bersama kakeknya. Sekarang tidak ada cara untuk menjamin penculikan lain tidak akan terjadi. Arnin berpikir akan lebih baik bagi gadis itu untuk segera menyandang nama Vasco, agar dia bisa mendapatkan perlindungan keluarga. Akan bagus jika kita bisa memajukan jadwal ujiannya dan membuatnya sedikit lebih mudah. Ludius teringat perkataan Katisha kemarin, bahwa Sibyl mungkin memiliki kunci brankas, tapi setelah bertemu dan menggeledah pria itu, dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada kunci. Sang Duke memutuskan untuk memulai dengan mengganti penjaga gadis itu dan memutus akses Chen untuk mengimpor kristal sihir.
Pada saat yang sama, Ludius ingin terus mengawasi apa yang dia rencanakan. Werner hanya diam saja, dan ternyata dia tidak mau mengutak-atik ujian itu. Dia ingin ujian itu berjalan adil dan jujur. Selain itu, dia tidak mengerti kenapa Arnin tiba-tiba begitu peduli pada anak itu. Apakah dia melunak setelah menerima suap itu? Pedang dari brankas itu, anak-anak itu mulai bertengkar lagi membuat sang tuanduk pusing bukan main. Kakaknya tahu kalau abangnya sama sekali tidak peduli. Pada Katisha dia bahkan hampir tidak pernah berbicara dengannya. Werner tidak bisa berkutik. Dia telah salah, mengira anak itu sebagai seorang pelayan. Dan mengatakan segala macam omong kosong. Akhirnya sang Duke pun marah dan menuntut untuk tahu siapa mereka. Pikir diri mereka berani meninggikan suara pada sang pewaris. Ujian akan tetap berjalan sesuai jadwal. Dan sama sekali tidak ada ruang untuk tipu muslihat. Arnin sadar dia mungkin telah bertindak terlalu gegabah. Tapi dia tidak ingin sang pemeran utama wanita menghadapi masalah yang tidak perlu. Itulah sebabnya Lucius memutuskan gadis itu hanya boleh meninggalkan rumah jika salah satu dari mereka menemaninya mulai sekarang. Setelah itu, dia pergi menemui si manis kecilnya dikawal oleh Jemian dan Kit. Ternyata Katisha telah menangis sejadi-jadinya sejak tadi malam dan tidak bisa ditenangkan. Tak seorang pun pelayan yang mengerti apa yang sedang terjadi. Sang Duke menghampirinya dengan sapu tangan bertekad untuk mencari tahu sendiri penyebabnya. Dia menyeka wajah gadis itu dengan sangat kasar dan memerintahkan seseorang untuk mengambil air agar dia bisa membasuh muka. Setelah semua itu, dia bertanya-tanya apakah gadis itu baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat parah. Salah seorang pelayan berpikir anak itu mungkin butuh udara segar. Jalan-jalan sebentar di luar. Awalnya Lucius hendak menolak, tapi tahu-tahu dia sudah berada di taman bersamanya. Cegukan menggigit tuannya, dan Katisha langsung memarahinya. Sang Duke bisa melihat kalau gadis itu sama sekali tidak seperti biasanya, dan dia bingung harus berbuat apa. Dia membawa gadis itu ke aula, yang berisi semua karya seni yang telah direstorasi oleh leluhur mereka. Tiba-tiba sang pemeran utama wanita sangat-sangat ingin melihat salah satu lukisan. Matanya yang berbinar dan aura polos kekanak-kanakannya membuat hati Lucius luluh. Dia pun menggendongnya, dan Katisha menunjuk tepat ke lukisan yang menurutnya paling bagus. Ternyata itu adalah potret sang Duke sendiri. Lukisan itu tampak kuno, tapi Lucius tidak menua sedikit pun yang mana agak menyeramkan. Sang Duke menyeringai, teringat usianya baru 27 tahun di potret itu. Gadis itu hampir tidak percaya semua ini adalah miliknya. Sekarang, setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke taman dan Lucius menyuruhnya pergi lebih dulu. Begitu gadis itu hilang dari pandangan dia, tidak membuang waktu dan langsung membakar lukisan itu. Kemudian Ikle menyadari mata Katisha sangat bengkak karena menangis. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya perlu menenangkan pikirannya. Di bab baru dia membaca bahwa Katisha Ainsley akan mati di novel aslinya dia, bahkan tidak akan mencapai umur 11 tahun. Yang berarti waktunya hampir habis. Ikal mulai berteriak menuduh Nella berbohong bahkan tentang Katisha sang karakter utama. Sementara itu, Nella berpikir, Ikal perlu tenang karena sudah kelewatan, tapi dalam hati dia berpikir, kapan dia menyadarinya? Pria itu sudah memperhatikan hal-hal aneh sebelumnya, tapi tidak pernah curiga kalau Nella mencoba menipu semua orang. Nella mengorbankan seekor makhluk suci demi keinginannya yang egois, dan dia benar-benar punya nyali untuk kembali ke sini. Sambil mencekik lehernya, Ikal berharap Nella siap menanggung akibat atas kesombongannya. Adegan berakhir di sana, dan Katisha benar-benar bingung seperti apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, dia seharusnya segera mati, tapi dia sama sekali belum siap. Ikal berjongkok di sampingnya dalam wujud manusia ingin tahu siapa yang mengganggu anak itu. Dia sama sekali tidak seperti versi masa depannya yang ada di novel. Dilihat dari apa yang kusaksikan dia, sangat terpukul dengan kematian Katisha di cerita aslinya. Di dunia ini, Katisha yang menyelamatkannya bukan Nilla, jadi segalanya harus berjalan berbeda. Menatap matanya lekat-lekat dia ingin. Ikal berjanji tidak akan membiarkannya mati apapun yang terjadi. Ikal tidak melihat ada alasan untuk khawatir dan siap untuk selalu melindunginya. Setelah malam itu 10 hari berlalu begitu saja. Kucing menyebalkan itu tidak mau bermain dengan gadis itu di halaman rumput. Dan itu karena Katisha tidak sengaja menindihnya saat tidur semalam. Katisha memutuskan untuk mengingatkannya bahwa bermain dengannya adalah tugasnya. Tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa dia telah diberi tugas ujian kedua.
Mendengar inti tugasnya dari Jameson gadis, itu menjadi pucat pasi karena ketakutan. Setelah itu dia bertemu dengan Duke dan Chen di ruang tamu mansion Flasco. Ludius berharap pria itu ingat kalau gadis itu baru berumur 10 tahun ini. Chen menganggap umur hanyalah angka dan yakin Katisha bisa menanganinya. Yang harus dia lakukan hanyalah bertahan hidup selama beberapa hari di savana. Tempat itu dipenuhi dengan binatang buas, iblis, dan mayat hidup. Pria itu berpikir itu adalah tempat yang sempurna untuk tugas kedua, tetapi Duke tidak mau mendengar omong kosong itu. Setiap orang punya bakatnya masing-masing, dan kamu tidak bisa menilai hanya dari kemampuan fisik. Saat itu juga sang pahlawan wanita mengangkat tangannya, dan setuju untuk mengambil tugas itu. Chen menyeringai merasa senang, dan memutuskan untuk mengakhiri percakapan di sana. Dia berpikir Katisha di savana akan jauh lebih menghibur daripada putranya di dungeon. Anak itu berterima kasih padaku dengan sangat manis atas sarannya, lalu memutuskan untuk menunjukkan pada semua orang siapa yang sebenarnya. Akan ditendang dari keluarga. Waktunya aku untuk bersiap-siap. Ikle berpikir dia bisa membawanya ikut serta. Dia tidak yakin apakah wanita itu mempercayainya, tapi wanita itu bersumpah dia mempercayainya. Sekarang dia hanya perlu bersantai sejenak sementara wanita itu mengurus beberapa urusan. Tapi makhluk sihir itu tidak mau berpisah bahkan sedetik pun. Tapi, Katisha tidak bisa membawa karakter utama novel ke dalam ruangan tempat novel itu sendiri berada. Sebuah babak baru terbuka setelah dia mengetahui bahwa dia akan menjadi pewaris. Dan babak berikutnya saat dia membawa KL. Jadi, episode baru akan muncul setiap kali dia merebut sesuatu yang seharusnya menjadi milik Neil. Setelah membaca sekilas beberapa bab, dia menemukan beberapa informasi tentang ujian masuk karakter utama. Ujian. Kemungkinan besar dia akan diserang begitu dia tiba di savana. Dan bahkan tidak akan bisa mengikuti ujian. Itulah mengapa kami butuh rencana yang memungkinkannya. Bukan hanya membela diri, tapi juga membalas dengan keras. Kemudian Arnold benar-benar marah. Yakin anak itu tidak akan bertahan sehari pun di luar sana. Werner sedang berpikir untuk menyelipkan semacam klausul khusus agar dia bisa mendapatkan air atau makanan. Sang Duke di sisi lain memutuskan untuk mencabut larangan senjata dan item sihir yang bisa dia bawa bersamanya. Ternyata Katisha juga ingin menambahkan klausul khusus ke dalam kontrak. 3 hari kemudian, Ludius menyerahkan aturan yang telah direvisi padanya. Dia harus bertahan hidup selama 7 hari di savana, melewati 2 pos pemeriksaan sebelum mencapai tujuan akhir. Dalam keadaan darurat, subjek tes dapat meminta bantuan dari para pengawas. Di luar savana, untungnya kontrak itu menyertakan syarat khususnya, yaitu dia bisa memilih sendiri seorang pengawas tambahan. Dia tahu ini adalah keuntungan besar, dan Sang Duke pasti berusaha keras untuk mendapatkannya. Katisha merasakan kehangatan di dalam hatinya, karena tahu dia diperhatikan dengan sangat baik. Sementara itu, Arnin telah menciptakan sebuah pendeteksi bahaya, khusus untuknya. Selain itu, gadis itu menyiapkan sarung tangan dengan sengat beracun di ujungnya. Sang pahlawan wanita terkejut saat mengetahui bahwa Arnin bahkan berhasil merapalkan mantra pelindung 3 lapis. Teknik ini dianggap yang paling sulit, dan bahkan di cerita aslinya, dia tidak pernah berhasil menguasainya. Arnin berterima kasih kepada gadis itu atas hadiah-hadiah dari brankas yang sangat membantunya. Katisha sudah tidak sabar untuk memulai bisnis dengannya, dan membagi keuntungannya 10/90 sambil menyerahkan tombak padanya. Putri Duke itu siap membagi keuntungannya 50 jika sang pahlawan wanita berhasil keluar dari savana hidup-hidup. Awalnya, Katisha ingin menawarinya posisi manajer, tetapi hati nuraninya tidak mengizinkannya. Jadi, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan Fernand. Pria itu penasaran siapa yang akan dia pilih untuk membantunya. Katisha tersenyum jenaka teringat. Ada satu anggota keluarga Vasco yang tampan dan terkemuka di sekitarnya. Merasa itu jelas bukan dirinya. Werner mulai memikirkan pilihan-pilihan lain dari cabang-cabang samping keluarga. Selain itu, dia memberinya sebuah batu yang akan menteleportasinya ke sisinya jika gadis itu membutuhkannya. Gadis itu sangat senang mendapatkan hadiah seperti itu. Dengan mempertimbangkan hal itu, dia memutuskan untuk menjadikan seorang kesatria keluarga Flasco bernama Lucy sebagai pemimpinnya. Dia ingin Lucy mengawasi para penyihir yang menjalankan savana. Dalam cerita Sir Lucy adalah karakter sampingan, tetapi seorang ksatria yang penting. Dia tidak pernah sedikit pun menunjukkan niatnya, baik atau buruk, bahkan kepada Nila. Ksatria itu sangat bersemangat untuk melindungi nona muda.
Dia bertahan di Flasco karena Hudson pernah menyelamatkan nyawanya dan sekarang menjaga pewaris takhta seseorang yang disetujui oleh mendiang Duke sendiri adalah sebuah kehormatan sejati bagi Lucis. Keesokan harinya semuanya sudah siap dan Katisha berdiri di depan pintu masuk savana.